Kembali lagi dengan Miss Salina dalam video pembelajaran matematika, tentunya kelas 4. Ingat, ditonton sampai habis ya videonya. Baiklah, dalam video pembelajaran matematika kelas 4 hari ini, Miss akan menjelaskan mengenai apa saja. Kita lihat ya. Penjelasan mengenai diagram, jenis-jenis diagram, kelebihan dan kekurangan diagram, dan yang terakhir adalah manfaat diagram. Oke, disimak baik-baik ya penjelasan Miss. Oke, kita lanjut lagi. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Oke, kita lihat jenis-jenis diagram antara lain yaitu apa saja. Oke, Miss mulai ya. Diagram garis. Oke, kita lihat gambarnya. Ini adalah diagram garis. Diagram garis adalah gambar atau grafik yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. Kegunaan diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang. Diagram ini disajikan dalam bentuk berupa garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik dan bisa disajikan dalam bentuk data tunggal ataupun data berkelompok. Oke, ini penjelasan diagram garis. Oke, kita lanjut lagi. Diagram garis. Kelebihan diagram garis apa saja? Pertama, mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Kedua, membandingkan dua atau lebih diagram garis. Oke, ini adalah kelebihan diagram garis. Kita lanjut lagi. Kekurangan diagram garis apa saja? Oke, yang pertama, hanya digunakan untuk data yang berkelanjutan. Kedua, perlu ketelitian dalam membaca diagram garis. Oke, ini adalah kekurangan diagram garis ya. Oke, diagram lingkaran. Gambarnya seperti apa? Kita lihat. Ya, ini adalah gambar diagram lingkaran ya. Secara teori, diagram lingkaran adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan sebuah data dari hasil pengumpulan, perbandingan, pengolahan, dan lainnya yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Penyajian diagram lingkaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu diagram lingkaran yang berbentuk derajat dan berbentuk persen. Oke. Nah, kita lanjut lagi mengenai diagram lingkaran. Kelebihan diagram lingkaran apa saja? Yang pertama, menghemat tempat atau ruang karena diagram lingkaran tidak memerlukan banyak tempat. Oke, yang kedua, memperlihatkan perbandingan masing-masing ukuran data melalui besar sektornya. Oke, ini adalah kelebihan dari diagram lingkaran. Kita lanjut lagi. Adalah kekurangan diagram lingkaran apa saja? Diagram lingkaran tidak memperlihatkan ukuran data atau frekuensi masing-masing data.
Oke. Kita lanjut lagi mengenai diagram batang. Oke, gambarnya seperti apa nih? Seperti ini ya. Ini disebut dengan diagram batang. Oke. Diagram batang adalah suatu gambar atau grafik yang menunjukkan angka atau set dengan menampilkan grafik berupa bentuk persegi, balok, atau bujur sangkar. Diagram batang juga merupakan salah satu cabang dalam pelajaran matematika tentang statistika yang membahas tentang pengumpulan, penyajian, dan pemrosesan dalam data yang ditampilkan dalam grafik batang. Oke, kita lanjut lagi. Masih mengenai diagram batang. Kelebihan diagram batang yang pertama, memudahkan orang memahaminya secara langsung. Yang kedua, mudah untuk mengetahui nilai statistik pada suatu kurun waktu. Oke. Kita lanjut lagi. Masih mengenai diagram batang. Oke. Kekurangan diagram batang apa saja? Diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, tidak menampilkan datum. Datum itu apa? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa, atau disebut dengan sifat. Oke, kita lanjut lagi mengenai apa? Diagram batang daun. Ini gambar diagram batang daun seperti apa? Seperti ini ya. Diagram batang daun dapat diajukan sebagai contoh penyebaran data. Di dalam diagram batang daun, data yang telah terkumpul diurutkan terlebih dahulu dari data ukuran terkecil sampai data dengan ukuran yang terbesar. Diagram ini terdiri dari dua bagian, diantaranya yaitu batang dan daun. Oke. Kelebihan diagram batang daun. Pertama, menyajikan kumpulan data. Kedua, secara efektif dapat menampilkan penyebaran atau disebut distribusi data. Ketiga, dapat menampilkan datum paling banyak muncul, datum terkecil dan terbesar. Masih ingat kan pengertian datum itu apa? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa. Oke, kita lanjut lagi. Kekurangan diagram batang daun. Sulit menyusun diagram ini untuk kasus data yang sangat menyebar. Oke, kita lanjut lagi mengenai diagram lambang atau disebut dengan piktogram. Oke, ini gambarnya ya. Diagram lambang atau piktogram, pada diagram ini ukuran data dinyatakan dengan gambarnya atau lambangnya. Tiap gambar mewakili suatu jumlah tertentu. Oke, kita lanjut lagi. Masih mengenai diagram lambang atau disebut dengan piktogram. Kelebihan diagram lambang atau piktogram. Pertama, lebih mudah dipahami dan lebih mudah dalam menentukan banyaknya data. Yang kedua, lebih menarik karena penyajiannya dalam bentuk gambar atau lambang. Oke, kita lanjut lagi. Kekurangan diagram lambang atau disebut dengan piktogram apa saja? Pertama, kurang cocok untuk menyajikan data yang ukurannya tidak bulat. Maksudnya gimana? Contoh ya, jika gambar orang mewakili 10, maka untuk menyatakan 5 orang
gambarnya hanya setengah. Oke. Kedua, diperlukan kreativitas untuk membuatnya. Oke, kita lanjut lagi mengenai fungsi diagram secara umum, antara lain yaitu: pertama, mempermudah dalam perincian data angka; kedua, memperjelas penyajian data; ketiga, penyederhana suatu kompleks; keempat, menggambarkan tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tempat; kelima, menerangkan data yang sulit dimengerti dengan mudah; dan yang terakhir, lebih mudah digunakan. Inilah keenam fungsi diagram secara umum. Oke. Mengenai kelebihan dan kekurangan yang disebutkan di atas bukan berarti diagram yang satu lebih baik daripada diagram yang lainnya. Masing-masing diagram akan efektif digunakan jika tepat dalam penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan Miss untuk video pembelajaran kali ini. Tadi ada berapa? 4 ya. Pertama adalah penjelasan mengenai diagram, jenis-jenis diagram, kelebihan dan kekurangan diagram, dan yang terakhir adalah manfaat diagram. Oke, Miss harap kalian simak ya video pembelajaran selanjutnya karena masih mengenai diagram. Oke.